Pada segmen 3 ini kita akan masuk ke estimasi satu populasi. Jadi kalian diminta untuk mencari nilai estimasi terhadap rataan yang datanya terdiri dari atau datanya berasal dari satu populasi tertentu. Oke, yang pertama kita akan mencari atau akan buat data frame-nya. Nah, data frame-nya di sini kita menggunakan data frame yang sudah ada di R. Jadi menggunakan library yang disebut dengan MAAS. Oke, nah di MAAS ini terdapat sangat banyak data yang bisa kalian gunakan untuk misalnya latihan. Ya, yang akan kita gunakan adalah data survei. Jadi data survei ini terdiri dari 237 data, di mana di dalamnya memuat informasi jenis kelamin, kemudian di sini ada apakah dia itu menulisnya menggunakan tangan kiri atau tangan kanan, kemudian di sini ketika tepuk tangan tuh tangan kanan atau tangan kiri yang di atas, apakah dia melakukan olahraga, dia merokok atau tidak, dan di sini ada tinggi badan. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa untuk data MAAS bisa kalian cek di di package. Nah, di package di sini kalian tinggal cek saja MAAS package-nya. Dan kemudian di sini ada banyak sekali data, ada data ACC depth, kemudian ada term dan seterusnya. Dan di sini kita menggunakan data survei. Data survei kita mulai dari S. Nah, di sini dari indeksnya kita bisa melihat ada data survei, jadi student survey data. Nah, kalian bisa masuk dan kalian cek sebetulnya data tersebut memuat komponen apa saja. Nah, tadi kan komponennya ada komponen jenis kelamin, kemudian ada komponen writing hand gitu, ada komponen non writing hand dan seterusnya gitu. Nah, ini data ini yang akan kita gunakan gitu dan akan kita estimasi. Nah, pada slide selanjutnya di sini kita diminta untuk melakukan pencarian estimasi titik. Oke, titik untuk rataan dari tinggi badan. Maka di sini rataan kita bisa cari rataan ini dia ada dalam kolom height. Height itu menunjukkan height of student in centimeters. Berarti tinggi badan dalam sentimeter. Nah, yang pertama yang kalian lakukan adalah kalian menginstal dulu library-nya. Berarti kalian tinggal Ctrl Enter. Nah, library-nya sudah masuk. Kemudian di help di sini untuk mencari tadi survei itu apa gitu. Dan di sini ada head dalam kurung survei untuk melihat datanya itu ada apa saja. Nah, di sini bisa kalian lihat data pertama jenis kelamin wanita, kemudian di sini dia writing-nya tuh dia kanan atau kiri, ternyata kanan. Ketika dia folding hand atau dia istilah itu dalam sikap berdoa itu tuh dia kanan atau kiri dulu yang di atas dan seterusnya. Nah, kemudian di sini yang kita akan lakukan adalah melakukan estimasi titik untuk rataan populasi. Diketahui kan estimasi titik untuk rataan populasi itu kan rata-ratanya dari data tersebut. Maka yang pertama yang harus kita cari adalah data yang akan kita cari estimasinya, yaitu data dari tinggi. Nah, dari data tinggi kalian harus ambil dulu dari data frame yang memiliki sangat banyak sekali kolom gitu. Nah, maka cara menarik hanya data tinggi saja yaitu kalian buat dulu data atau buat suatu variabel yang berisi tentang data tinggi tersebut, yaitu head survey ini. Jadi head survey akan menjadi suatu variabel atau akan didefinisikan sebagai suatu tempat yang isinya adalah satu kolom survei di mana kolomnya itu hanya memuat data tinggi. Nah, jadi mengambil variabel tinggi saja. Maka survei tanda dolar. Nah, tanda dolar ini kalian mengambil hanya satu kolom tersebut. Jadi kalian ini kalian dapatkan value head tersebut. Jadi ada 237 data dari 1 sampai 237 dan datanya ada 173, 178, NA ini tidak ada data atau not available, kemudian 160 dan seterusnya. Nah, maka di sini yang harus kalian lakukan, misalnya kalian ingin melihat dulu datanya seperti apa, tinggal kalian kode head survey. Maka di sini diperlihatkan data untuk tinggi badan itu seperti apa. Nah, kemudian di sini kalian ingin melakukan misalkan penjumlahan dari si tinggi badan tersebut. Nah, di sini gunakan si sum dalam kurung is.na variable untuk menghitung semua variabel jumlah yang na. Nah, sebelum kalian hitung kan tentunya kalian ingin memastikan dulu datanya tuh clean, datanya tuh bersih. Data bersih ini menentukan bahwa kalian akan menghitung hanya data yang ada atau yang available saja. Ketika ada total 237, kita ingin tahu berapa yang available atau berapa data yang
yang komplit gitu. Maka di sini kalian mencari dulu berapa sih jumlah data yang not available. Jadi sum is.na. Jadi berapa data yang tidak available untuk height survey. Maka kalian di sini ternyata ada 28 data yang tidak available. Nah, maka untuk kalian melakukan proses rata-rata data tersebut bisa kalian keluarkan dulu data yang tidak available-nya atau kalian langsung melakukan proses perhitungan dengan kode min dalam kurung variabelnya apa, koma NA not available-nya kalian buat true. Berarti kalian tidak akan mengikut sertakan data yang tidak ada gitu. Jadi di sini saat na.rm sama dengan true, baris-baris yang na atau baris-baris yang tidak memiliki data akan tidak ikut diolah. Maka di sini kalian bisa mencari nilainya tuh dari min dalam kurung head survey variabelnya, kemudian nilai yang not available-nya true. Oke, sorry. Masuk di sini, Ctrl Enter. Nah, maka di sini rata-rata atau estimasi titiknya adalah 172,3809. Nah, itu untuk estimasi rataan dari estimasi titik. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kalian mencari estimasi yang sifatnya interval? Nah, tentunya di sini kalian harus mengetahui dulu si informasinya, variansinya diketahui atau tidak, variansi dari populasinya. Nah, apabila variansi dari populasinya diketahui, maka kalian menggunakan statistik Z kan, jangan lupa. Tapi kalau tidak diketahui, menggunakan statistik T. Karena di sini diketahui, maka kalian menggunakan statistik Z. Dengan demikian, prosesnya akan kita coba sebagai berikut. Di sini, kalian diminta bahwa standar deviasinya diketahui 94,8. Nah, kalian ingin mencari interval dengan alfa 5%. Nah, maka di sini kalian bisa membuat nama variabel baru dulu. Yang pertama untuk membedakan dengan tadi yang estimasi titik. Nah, kemudian di sini karena kita akan melakukan proses interval dan juga ingin mengeluarkan data yang not available, seperti yang tadi sudah saya singgung, bisa kalian langsung proses tapi tidak dikeluarkan, atau misalnya kalian mau mengeluarkan dulu. Nah, cara mengeluarkannya tuh dengan variabel si NA-nya kalian keluarkan. Nah, caranya adalah di sini variabel head response. Nah, di sini kita ganti yang tadi asalnya head survey menjadi head response sama dengan si NA-nya kalian omit, kalian keluarkan dulu. Maka di sini kalian akan mendapatkan satu jumlah variabel yang baru gitu, yang variabel dengan tanpa adanya si data yang tidak atau data yang tidak komplit. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa atau kalian lihat di line 13 di sini line head survey itu kita punya 237 tanpa mengeluarkan data yang not available. Nah, di sini kita buat satu variabel baru yaitu head response yang mengeluarkan data yang not available-nya. Oke, sehingga kalian punya di sini head response yang baru dan ada head survey. Nah, data head response ada 209. Nah, kita mendelete semua data NA ini. Maka di sini kalian bisa lihat untuk N ini jumlah datanya ada berapa? Ternyata ada 209. Berarti lengthnya di sini ada total 209. Nah, ini hanya untuk mencari atau melihat bagaimana deskripsi datanya. Oke, maka datanya di sini kalian sudah bersih. Nah, baik, sekarang kita masukkan info dari soal. Di sini info dari soal memiliki rata sigma atau standar deviasi 948. Maka kalian definisikan dulu sigmanya 94,8. Nah, kemudian di sini kita mencari standar error of mean atau nilai errornya berapa. Nah, nilai error ini bisa kalian dapatkan dari buku. Silahkan buka lagi buku Walpole terkait dengan estimasi interval atau slide bahan ajar bahwa nilai si SEM atau si standar error rataan itu didapatkan dari sigma dibagi dengan akar n. Maka di sini kita mendapat nilai SEM atau standar errornya sekian. Dan kemudian kita ingin mencari nilai E atau nilai L itu sendiri. Nah, di sini margin error kita dapatkan atau nilai margin error ini kita dapatkan dari mencari nilai Z alpha atau Q norm dari 1 min alpha per 2 dan dikali dengan standar error of mean. Maka di sini kita mendapatkan nilai E-nya adalah Q norm di sebesar 97,5 atau nilai dari probabilitasnya dikalikan dengan nilai si standar error untuk mencari margin errornya. Maka kita dapatkan nilai E-nya sebentar. Nilai E-nya di sini 1,28. Nah, maka
nilai confidence intervalnya itu adalah nilai rata-rata plus minus dari nilai error ini. Nah, maka kita miliki atau kita dapatkan nilai X bar atau nilai rata-ratanya kita masukkan dulu, yaitu nilai mean head response. Kemudian untuk estimasi intervalnya nilai X bar plus minus dari nilai error ini. Maka kita dapatkan di bawah. Nah, ini untuk estimasi intervalnya ada di 171 untuk batas bawah dan batas atasnya di 173, sekian. Baik, itu untuk estimasi interval rataan dengan variasi populasi diketahui. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau misalnya tidak diketahui, atau misalnya sebelum itu kalian ingin coba dulu dengan package atau bawaan dari dari R gitu, agar kalian tidak membuat satu kode yang cukup panjang seperti ini gitu, karena ini makan waktu juga. Nah, di sini di R juga memiliki satu package dengan library teaching demos. Kalian harus menginstal dulu, jadi bisa kalian install. Nah, cara menginstalnya bisa tadi ketika masuk mungkin ada pemberitahuan, atau misalnya kalian bisa install dengan cara di sini install .package, nanti tulis kalian package-nya apa. Di sini package-nya adalah teaching demos. Tapi kalian harus terhubung internet. Baik, selanjutnya kita akan coba teaching demos ini. Library-nya kita pasang dulu. Library-nya sudah terpasang. Kemudian di sini kalian ingin mencari estimasi interval dengan diketahui si sigmanya. Nah, maka di sini kita menggunakan kode z.test. Jadi untuk mencari kode apa saja yang ada di teaching demos, bisa kalian masuk ke package dan di sini di teaching demos. Nah, kalian cari saja package yang kalian inginkan. Nah, maka di sini kalian menggunakan z.test, kemudian parameter inputnya adalah head response atau si tinggi badannya dan standar deviasi. Maka di sini kita bisa mendapatkan hasilnya di sini one sample z-test. Datanya itu z-nya itu 262, sekian, n-nya 209. Jadi sudah diberikan data deskriptifnya dari si package z.test di sini. Kemudian di sini kalian didapatkan kalau misalnya 95% confidence interval, dia di 171 sampai 173,661. Jadi nilainya dia sama ya dari yang ini, dari hasil, dan kemudian yang satu lagi itu dia dari manual. Jadi itu cara cepat atau cara yang menggunakan package di R. Oke, yang selanjutnya apabila populasi variansinya tidak diketahui, misalnya tadi kalian punya datanya hanya 237 tersebut untuk tinggi badan, ternyata 209 yang didapatkan, dan kalian tidak punya informasi populasi dari sisi standar deviasinya, maka kalian bisa melakukan pendekatan menggunakan uji distribusi T untuk mencari si estimasinya. Nah, maka di sini kalian melakukan proses yang sama, hanya saja untuk perbedaannya untuk kalian mencari nilai margin errornya, di sini kalian menggunakan nilai bukan Z lagi tapi nilai statistik T di sini. Jadi kalian menggunakan E-nya itu adalah QT, yang tadi kan Q norm kita menggunakannya. Nah, maka selanjutnya kurang lebih caranya masih sama, yang beda hanya di errornya saja atau margin error. Maka untuk cara yang standar atau cara yang kalian harus menghitung dengan cara biasa, kalian bisa mulai dari line 27 ini. Jadi kalian definisikan dulu nilai S-nya berapa, yaitu nilai standar deviasi dari sampel. Kemudian di sini S sama dengan SD head response. Nah, di sini kalian mencari nilai standar deviasi untuk pendekatannya berapa. Kemudian di sini nilai standar errornya, di mana standar error itu standar deviasi dibagi dengan akar dari jumlah data. Oke, kemudian tadi kalian mencari nilai margin error, tapi nilai margin error itu didapatkan dari nilai T. Nah, didapatkan di sini DF-nya N-1, jangan lupa. Kemudian di sini X bar min-nya berapa? Itu min-nya dari head response. Oke, kemudian kalian terakhir mencari nilai estimasi interval, yaitu X bar rata-rata plus minus dengan batas bawah, yaitu dikurangi dengan E dan ditambah dengan nilai E atau nilai si yang tadi sudah kita definisikan si margin error. Maka di sini X barnya kurang lebih 171 dan batas atasnya 173 gitu, 72 dan sekian. Nah, di sini kita bisa mendapatkan dengan cara yang sifatnya itu adalah manual.
Nah, lalu tadi di teaching demo juga di sini kita bisa memiliki estimasi interval rataan populasi dengan package bawaannya juga gitu, yaitu dengan t-test dan masukkan variabelnya. Maka di sini kalian tinggal kode t.test kemudian masukkan variabelnya, maka kalian akan mendapatkan one sample t-test. Nah, di sini confidence interval batas bawahnya 171, batas atasnya 173 dan nilainya tentunya sama ya. Ini nilai 171 dan nilai selanjutnya ini. Dan di sini juga kalian tadi mendapatkan beberapa nilai atau deskripsi dari datanya, nilai p-value berapa, nilai degree of freedom-nya berapa, dan di sini ada sample estimate atau prediction intervalnya berapa. Oke. Dan terakhir di sini kalau misalnya kita diminta untuk mencari ukuran sampel untuk estimasi rataan. Misalnya tadi kita sudah punya populasi tinggi badan dengan standar deviasinya 948. Kemudian di sini kalian sudah punya target margin error yaitu 1,2 dan kalian diminta untuk mencari berapa sih jumlah n atau jumlah data yang perlu digunakan untuk mencapai standar error tertentu. Maka yang harus kalian cari adalah nilai n. Nah, di sini secara formula kalian bisa refer ke buku Walpole sama formulanya. Jadi di sini kalian tinggal melakukan proses perhitungan. Yang pertama ditentukan Z alfanya berapa. Tentunya di sini Z alfanya Z alfa per 2 karena kalian akan mencari nilai jumlah dari datanya berapa. Kemudian di sini dicari nilai Z dengan memasukkan variabelnya pada nilai Z star. Nah, nilai Z star ini adalah Q norm. Tadi nilai Q norm atau nilai CZ-nya untuk persentil atau untuk probabilitasnya berapa. Di sini persentilnya 975. Maka nilainya ya kurang lebih sama di tabel kalian juga, dapat nilai Z star di sini 1,96. Nah, kemudian di sini diketahui nilai sigmanya 948, kalian masukkan ke data. Kemudian nilai E yang ditentukan atau nilai margin errornya ada 1,2. Maka di sini untuk mencari nilai N, nah kalau misalnya di buku kalian bisa cari lagi nilai N-nya didapatkan dari si Z alpha per 2 kuadrat dikali dengan nilai si sigma kuadrat dibagi dengan nilai si error kuadratnya. Kalau di buku kalau tidak salah kita akan mencarinya itu dimulainya dari errornya itu berapa. Nanti di sini error sama dengan sekian. Nah, nanti kalian tinggal melakukan operasi matematis sehingga didapatkan nilai N ini. Nah, maka untuk prosesnya ya kurang lebih sama. Jadi si R ini membantu untuk proses perhitungan. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari misalnya package seperti estimasi interval untuk yang variasi tidak diketahui menggunakan t-test bisa kalian cari juga dengan package yang ada. Jadi itu silakan kalian lakukan eksplorasi lebih lanjut. Baik, sekian untuk segmen ketiga ini.